Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'na bihi wa bi ulumin fid dharain amin. Tabtulu batal. Bisa batal apa as-sholatu sholat sembahyang, bisa batal di arba'a asyrota dengan 14. Apanya? Khoslatan, perkaranya atau keadaannya. Yang pertama bil hadati, dengan sebab hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Buang air kecil batal sholat, buang air besar juga batal sholat. Terus wabi wuku'in najasati, dan yang kedua dengan jatuhnya najis, ilam tulqor, jika tidak dijauhkan atau tidak dihilangkan halan pada ketika itu. Maksudnya seketika, min ghairi hamlin, tanpa membawa. Jadi kalau najis yang dibawa, sholat dengan sendirinya langsung batal. Tapi kalau najis yang terjatuh, maka harus segera dihilangkan. Contoh nih, kalian lagi sholat, ya, di depan tempat sujud kalian kucing lewat. Terus kucing di situ kencing. Kalau kita sujud, berarti kan kita sujud di tempat yang nggak suci, yang najis. Nah, berarti ke sholatnya nggak sah. Nah, posisi yang kayak gitu kita boleh geser. Boleh geser ke kanan, boleh geser ke kiri. Atau misalnya kita lagi sholat nih, duduk di antara dua sujud misalnya gitu, baca Rabbighfirli warhamni, tiba-tiba kelewat cicak, terus di situ dia BAB tuh jatuh pas kita di bawahnya, pas misalnya kena tangan kita tuh, itu kalau kita diemin batal sholat kita karena kita kejatuhan najis. Terus gimana? Ya udah buru-buru hilangin tuh. Gimana caranya? Misalnya kita ambil pakai tangan kiri, misalnya di tangan kanan gitu ya, pakai tangan kiri, terus taruh di samping. Nah itu yang kayak gitu sholatnya tetap sah, walaupun kita harus mengambil kotoran dari cicak tadi. Justru kalau kita diemin malah batal sholatnya. Enggak? Nah, ya. Plus wankishafil aurati, dan yang ketiga terbukanya aurat. Aurat kebuka ilam tustar, yang jika tidak langsung ditutup halan pada ketika itu atau seketika. Jadi misal Manda dia sholat depan kipas angin, nah gerah ya kan, pakai kebetulan cuman celana pendek, pakai mukena kan. Terus kemudian karena kipas angin kekencangan, pas lagi ruku atau pas lagi i'tidal, anginnya ngangkat mukena, nah kaki kelihatan. Kalau buat perempuan kaki wajib ditutup ya, kalau buat laki-laki enggak. Nah karena kaki itu buka, berarti buka tuh aurat, langsung ditutupin. Jadi mukenanya langsung ditutupin begitu ya. Tapi kalau seandainya kita diemin, misalnya Manda tadi diemin, aku diemin aja. Nah maka kalau didiemin terus kemudian berganti rukun, misalnya tadi rukunnya ruku ya, terus berganti rukun i'tidal, batal sholatnya. Nah didiemin. Ini untuk semua ya, untuk semua. Misalnya kayak perempuan lah yang gampang, rambut kelihatan, misalnya ini lagi sholat nih,
Jadi lagi sholat Allahu Akbar, nggak ngeh kalau rambutnya nongol, terus ibunya nyelutuk, jadi itu rambutnya nongol, ya udah langsung betulin, walaupun posisi lagi sholat. Jadi terbukanya aurat itu bisa membatalkan sholat kalau tidak langsung ditutup. Kalau langsung ditutup nggak batal, sama kayak tadi najis ya. Sama kayak tadi najis, kalau langsung dibuang maka najisnya tidak membuat batal sholat. Tapi kalau didiemin maka batal sholat. Wanutoki, dan yang keempat ngomong biharfaini, dengan 2 huruf, au biharfin, atau dengan 1 huruf, mufhimin, yang paham, maksudnya yang bisa memahamkan, amdan, secara sengaja. Berbicara 1 huruf atau 2 huruf itu juga membatalkan sholat. Misal yang 1 huruf apa? A. Ya, A boleh. Soalnya gitu, Mas Dan lagi sholat ya. Mas Dan lagi sholat. Ibu nggak tahu nih Mas Dan lagi sholat. Allah Akbar. Terus Mas Dan dipanggil, Dani, misalnya gitu. Kalau sholat sunnah wajib dibatalin kalau orang tua manggil. Sholat sunnah ya, tapi kalau sholat wajib nggak boleh dibatalin, tetap sholat. Kenapa? Karena panggilan orang tua wajib. Kalau ada perkara wajib ketemu perkara sunnah, maka yang menang perkara wajib. Memenuhi panggilan orang tua wajib. Sholat yang kita lakukan sunnah, maka sholatnya kalah kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Nah, saat ini Mas Dani sholat wajib nih, terus dipanggil, terus Mas Dani nggak membatalkan sholat, tapi gimana caranya tahu bahwa Mas Dani lagi sholat, terus teriak A, Dani A, batal sholatnya, karena kata A tadi bisa memahamkan orang. Beda lagi kalau nggak memahamkan orang, misalnya pas lagi sholat kegigit semut, sholat Bismillahirrahmanirrahim, terus kegigit semutnya, kita refleks A. Nah, A-nya kita itu karena kegigit semut, nggak memahamkan orang. Tapi kalau A yang pertama tadi itu untuk balasan orang yang memanggil. Bisa bedain? Oh, misalnya Rizky lagi sholat, ya kan, di masjid. Oh, Rizky mau rajin sholatnya di masjid. Oh, kebetulan di samping pintu samping tuh, jejer kan, sok kedua samping pintu. Allah. Nah, ada cewek lewat, yang cakep lagi kan? Lagi sholat, gimana? Kan di samping pintu, bukan itu kebuka. Tapi sholatnya ngeliat kesini. Ya namanya cewek cakep. Matanya mau aja. Nah iya, oh instingnya udah tinggi dia. Dari Jawa aja bos, cewek kayaknya. Tahu dia. Nah, terus Rizky kalau ngelirik doang nggak batal. Ngelirik doang gitu nggak batal. Jangan ngelirik, nengok aja nggak batal. So jangan lama nengok ya. Ya cuma nengok gitu doang nggak batal ya. Nah, Rizky ngelirik nih, wah cewek benar. Terus dia ngasih isyarat. Nah, itu 2 kata loh. Itu alif sama mim. Ya kan, kalau di Indonesia ini E sama M. Tapi kalau di Arabin alif sama mim. Lagi lewat nih. Nah, batal. Kenapa? Karena bisa memahamkan orang. Ya enggak? Om aja batal, apalagi Q. Jadi batal lagi. Bisa nyerempet. Iya. Nah, kalau masih ingat dulu Pak Ustadz nyontohin misal ya kalian lagi sholat, nah kucing di depan, dari kita berdiri Allahu Akbar, kucing di depan tuh, misalnya kawin lah yang kucingnya banyak ya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, kucing di depan aja. Alhamdulillah ya Rabbi. Kagak pindah-pindah. Ya kan kita mau sujud susah ya kan. Nah akhirnya waladhdallin. Surat apa ya? Wah, baca kulhu deh. Kan biasa baca kulhu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus. Nah, kucingnya kabur kan, orang bus ya kan. Bus lawan kabur. Nah,
Otomatis yang kayak gitu memahamkan, walaupun yang dibaca surah. Iya kan? Itu kan surat itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya kan? Cuma dinadain dengan cara dengan bisa memahamkan. Kucing paham itu, dia diusir berarti. Ya kan? Allahus samad. Hah? Apa-apa. Makanya mendingan ya udah pas mau sujud geser aja pakai tangan begini. Dia dendam. Dendam kan batal. Wabil muftiri dan yang kelima memakan, ya makan yang sedikit, amdan dengan sengaja. Jadi kalau misalnya nggak sengaja, misal nih Nabila habis makan seblak, kan, masih nyelip dikit kerupuknya nyelip dikit doang tapi ya kagak banyak. Nah, udah diketahan nih di mulut nih, wah ini ada yang nyelip nih, ya kan? Rencana nanti habis baca Fatihah mau Nabila ambil, emang harus diambil. Ya kalau kita pakai punya kantong, taruh kantong. Kalau kita nggak ada kantong ya udah taruh yang dikasih temennya. Jangan. Atau dipegang lah nggak apa-apa. Kan itu juga bukan najis, nggak masalah. Langsung gini. Kalau dia suka disentuh. Yang kan lebih firmanda. Nah. Kalau posisi kayak begitu, ya seandainya kita sengaja ya, batal. Ah, botalan aja deh, walaupun cuma sedikit, botalan aja deh, bang kerupuk doang sayang, masih gope ini, ya. Sebelah mahal ya. Ah, batal. Tapi kalau nggak sengaja, niatnya udah mau dikeluarin, tapi ketelan sendiri, apapun penyebabnya. Misalnya kayak Nabila di sholat tiba-tiba ais lewat. Nah baru ketahuan enggak tuh, boleh terusin karena enggak disengaja, tapi sedikit ya syaratnya ya. Kalau sedikit, kalau nggak sengaja nggak membatalkan, tapi kalau sengaja batal. Beda sama banyak. Kalau banyak sengaja nggak sengaja batal. Banyak sendok kan, banyak sholat. Nyebarin. Nah nih, wal aklil kasiri, dan yang keenam memakan yang banyak. Nasian walaupun dalam keadaan lupa. Masa iya ada orang lupa makan sendok? Tapi bisa aja ya. Terus wasala si harokatin, dan yang ketujuh bergerak-gerak 3 kali. Mutawaliyatin yang berturut-turut. Nah, jadi gerakannya 3 kali terus berturut-turut, walau sahwan, walaupun atau sekalipun dia lupa. Jadi kalau seandainya gerakannya bukan 3 kali ya, maka nggak batal. Jadi syaratnya 3 kali dan berturut-turut. Jadi misalnya gini, ini gerakan 3 kali gampangnya ya, 1, 2, 3, ini batal. Kalau dulu kalian masih ingat dulu sempat Ustaz kasih tahu, kalau gatel jangan digerakin tangannya semua, tapi gerakin jari. Kalau jari ditempelin kagak batal. Misalnya kita tempelin tangan nih, nah, ini jari kita garuk 1, 2, 3 nggak batal, karena tangannya diem. Ya. Tapi kalau kalian garuk gini, nah 3 kali batal, 1, 2, 3. Atau 2 kali tapi berturut-turut. Ya, kita baca Fatihah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kan 2 tuh. Ya, tapi berturut-turut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terus-terusan tuh. Nah, batal. Berarti gatelan orangnya. Ya gitu. Jadi caranya tadi, misalnya kita nggak tahu apa badan, ya udah. Ya, ambil tangan kita, jari yang bergerak. Gak apa-apa, cuman kalau lebih dari 3 kali makruh. Kita garuk nih misalnya nih 10 kali, gak batal sholatnya, tapi makruh. Atau 100 kali, banyak banget. Kalau sholatnya jamaah ya keburu sujud imamnya. Lebih dari 3 kali makruh, tapi gak membatalkan sholat. Ya, beda sama tangan yang bergerak. Dan kalau garuk dalam posisi apapun ketika kita sholat, gunakan tangan kiri, jangan tangan kanan. Ini kalian sedekap nih,
Allahu Akbar. Jangan tangan kanan buat garuk, tangan kiri. Ruku, itidal, duduk di atas kursi sama. Tahiyat sama. Tahiyat nih. Allahu Akbar. Ingat nih dengkul misalnya gitu ya. Tangan jari telunjuk, jangan lewatin dengkul. Tangan kiri renggang, tangan kanan mengepal kecuali jari telunjuk. Datang nih kita. At-tahiyyatu. Tempelin. Gak apa-apa. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Kata lagi nggak apa-apa. Tempel, yang penting jangan begini. Illallah, asyhadu alla. Nggak apa-apa nih. Yang dipakai adalah tangan kiri dari berdiri sampai tasyahud sampai salam. Kenapa nggak tangan kanan? Kalau tak ke tangan kanan repot, hilang ntar tasyahudnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla. Gatal nih. Hilang kan? Kata malaikat belum balik tangan. Hilang tanpa sebab. Ya tangan nggak tahu kalau bisa nahan, tapi kalau gatel kan susah. Biasanya nahannya susah. Kalau ditahan lebih bagus. Terus yang ke-8 wal wasbati. Lompat al-fahisyati yang keji, maksudnya di sini yang buruk. Jadi terlalu lompatnya itu. Wadarbati, dan kemudian yang ke-9 memukul al-mufridati yang keras. Memukul dengan keras itu juga batal sholat. Makanya kalau kalian suka lihat ada orang misalnya lagi mau sholat terus nepak, itu jangan diikutin. Karena nggak lihat. Mungkin kalian belum pernah lihat kali ya. Kalau kalian udah gedean kan melihat tuh ada orang sholat nih, ya sholat terus datang orang sholat kedua pengen jadi makmum dia, ditepak supaya ngasih tahu kalau dia itu jadi imam. Jadi kita jalan waktu ada orang sholat tuh, ya kan, kita tepak, kita bermakmum pada dia. Sebetulnya nggak usah ganggu orang sholat juga dosa, kalau boleh. Jadi gimana kalau kita pengen bermakmum aja, ya udah langsung aja kita di samping dia sholat. Ntar kalau kalian udah gede, misalnya berhenti di rest area lagi mau pergi gitu ke Jawa atau mana nih pulang kampung atau Kuningan, ya kan? Berarti di satu masjid, kalau perempuan di situ ada perempuan sholat atau laki-laki ada laki-laki sholat, supaya dapat fadilah jamaah, usahain jangan sampai sholat sendiri. Udah kita deketin dia, terus kita sholat di samping dia. Niatin diri kita bermakmum kepada orang tersebut. Nah, di dalam sholat apalagi sampai memukul itu juga membatalkan sholat. Itu pentingnya ngaji fikih itu. Terus yang ke-10 ziyadati ruknin, ya, menambahkan satu rukun fi'liyin yang bangsa fi'li. Rukun fi'li berarti gerakan ya. Itidal, ruku, sujud itu rukun fi'li. Amdan secara sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ya. Tapi kemarin kalau kalian masih ingat, seandainya kita terpaksa berubah pun, ya lupa misalnya gitu ya, itu tetap ada tata caranya. Jadi nggak sembarangan. Misalnya kalian lagi sholat zuhur ngantuk, ya, baca Fatihah, baca qul. Selesai Allahu Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena harusnya ruku. Namanya capek, nggak konsen, tahu-tahu langsung pengen sujud. Pernah nggak kayak gitu? Belum pernah Anda? Belum pernah? Oke, sering. Kalau belum Nah, malam yakul lahu kufuwan ahad. Harusnya kan ruku. Nah, kita lupa nih, orang nggak konsen, capek atau gimana. Nah, langsung kita pengen gini. Nah, pas lagi berdiri kita ingat, oh iya, gua kan belum ruku nih. Ya, gimana caranya? Ya udah, kita bangkit, tapi jangan langsung ruku, jangan begini. Nah, ini dasar. Tadi berdiri dulu, berdiri lagi, baru kemudian sedekap dulu, baru kemudian ruku. Itu caranya gitu. Nah, itu namanya enggak menambahkan rukun. Ya, hati-hati. Yang benar, ketika kita selesai nih, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, wih belum ruku, udah lanjut nih, udah langsung. Allah, ulang. Jadi mulangnya tetap dari sedekap ke ruku. Tapi kalau kalian langsung ruku, nah itu disebut dengan menambahkan rukun.
Berarti kalian sujud dulu baru ruku. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Oh iya, belum ruku. Allah. Nah, berarti ada gerakan sebelum ruku, yaitu tadi duduk. Ya enggak? Nah, itu yang disebut dengan menambahkan rukun. Beda kalau kalian diri lagi. Kalau diri lagi berarti tidak terhitung menambahkan rukun karena memang lupa. Ya enggak? Nah, itu hati-hati. Ya. Kalau nggak ngaji nggak bakal ngerti. Watakot dumi, dan kemudian yang ke-11, mendahulukan ala imamihi, atas imamnya, biruknaini, dengan 2 rukun, fi'liyaini, yang bangsa fi'li. Berarti tadi ya, gerakan. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Kalau fi'li gerakan, kalau qauli ucapan. Takbiratul ihram, Fatihah itu rukun qauli, tasyahud akhir rukun qauli. Tapi kalau yang fi'li ya ruku, i'tidal, nah itu rukun fi'li. Kalau kita jadi makmum kok ngeduluin imam ya melebihi dari 2 kali rukun, maka sholatnya batal. Ini juga sering nih yang orang-orang awam ya. Misal ketika imam ruku, imam udah baca nih, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Idealnya kita baru bergerak seimam sudah baca Allah Akbar. Jadi si imam udah Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Imam sami Allahu liman hamidah, baru kita bangkit sami Allahu liman hamidah. Nah, itu idealnya yang benar. Yang salahnya gimana? Yang salahnya si imam baru Allah, kita udah ikutan. Nah, ini juga penyakit. Ya, kebanyakan orang, apalagi yang laki-laki, tahu kalau di sholat, di musola, di masjid, asli kali. Jadi makmum nih, imamnya depan ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Imam, Allahu Akbar. Imam baru mau bergerak, kita udah bergerak duluan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Imam pada baru bergerak, kita udah bergerak duluan. Allahu Akbar. Jadi kita ngeduluin. Sami Allah, imam baru sami Allah, belum hamidah belum. Sami Allah, kita udah ngikutin sami Allah. Batal sholatnya. Itu hati-hati juga tuh. Terus watakhallufi bihima, dan yang ke-12 ketinggalan bihima, dengan kedua rukun tersebut, bighairi udrin, dengan tanpa adanya ujur. Uzur di sini maksudnya halangan ya, yang membuat dia menjadi terhalang, tertinggal sama imam. Jadi ngebalap imam 2 rukun batal, ketinggalan 2 rukun imam juga batal. Ngebalap tadi misalnya imam belum ruku dia ruku, belum batal. Imam belum i'tidal dia udah i'tidal, belum batal. Tapi ketika imam sujud dia langsung sujud, batal. Berarti udah lebih dari 2 kali. Atau sebaliknya, bukan ngeduluin tapi ketinggalan. Jadi ngeduluin batal, ketinggalan juga batal. Imam ruku dia masih berdiri baca Fatihah atau yang lain. Imam udah i'tidal dia baru ruku, baru ketinggalan 1. Imam sujud dia baru i'tidal, ketinggalan 2. Imam duduk dan sujud dia masih ketinggalan juga, batal sholatnya. Wa niyati qat'i sholati, dan yang ke-13 niat memutuskan sholat ya, niat memutuskan sembahyang. Wa ta'liqi qat'iha, atau menggantungkan pemutusan sholat atau pemutusan sembahyang bisyai'in, dengan sesuatu. Maksudnya gini, menggantungkan itu. Ini misalnya dia sholat, udah janjian nih sama Anda nih, Man, ntar jam 1 kita ketemuan ya, makan sebelah mana bila ya. Ya sholat dulu nih. Gue sholat dulu juga deh, ntar kalau habis makan sebelah kenyangan, ya kan malas sholat. Lah sajadah. Terus dia niat nih, ntar kalau Anda datang gue batalin sholat gue. Belum sholat ya, ntar kalau Anda datang gue batalin, sholat gue langsung jalan. Lah sajadah. Sholat, Allahu Akbar. Baru baca Fatihah atau baru dapat 1 rakaat, mana datang nih? Ya, batal sholatnya langsung. Nah, itu yang disebut dengan taklid. Jadi menggantungkan sesuatu.
Oh misalnya Mas Dani gitu kan, sholat menggantungkan sesuatu, entah kalau ada geledek, ada petir, obat anak, sholat gue takut kesamber. Mas Dani sholat di atas ya kan, entah kalau ada petir gue batalin di balkon atau ke rumah. Nah sholat tuh Mas Dani itu Allahu Akbar, petir, buah. Walaupun Mas Dani nggak batal sholatnya, nggak apa-apa, batal baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Antai itu batal oleh sholatnya. Kenapa? Karena niatnya taklid, menggantungkan sholat tadi dengan sesuatu pekerjaan atau sesuatu perkara. Terus kemudian yang ke-14 ya, kuatarot dudi dan pergi datang pikiran ikotiha pada pemutusan sembahyang. Ya tadilah mirip sama kayak menggantungkan sesuatu, karena dia menolak berkeyakinan maka batal sholatnya. Hati-hati, sepele tapi bisa berkaitan sama sholat kita. Nah sekarang alladzi yalzamu, bermula perkara yang lazim atau mesti atau harus, fihi di dalamnya, apa niatul imamati, niat menjadi imam. Kapan seorang imam harus berniat jadi imam? Itu arbaun, ada 4 sholat. Yang pertama al-jum'atu, sholat Jumat. Kalau sholat Jumat imamnya harus niat jadi imam. Wal mu'adatu, dan yang kedua sholat 5 waktu, sholat maktubah disebutnya. Terus wal manduratu, dan sholat yang dinazarkan, jamaatan, akan berjamaah. Tahu nggak sholat yang dinazarkan itu gimana? Misal gini, Panda kan pengen daftar SMA negeri, SMA apa SMU? SMA ya? Jadi nggak sih SMU? Ada SMK ya? Nih, nah Manda ini nazar nih, kalau saya dapat SMA negeri, saya sholat maghrib isya di Al Hidayah, sholat jamaah. Nah itu yang disebut dengan sholat nazar. Atau misalnya Rizky pengen pergi nih, pengen pergi jalan-jalan, terus gak punya duit. Rizky nazar nih, seandainya ibu ngasih duit gue 500.000, ya, walaupun gak mungkin, ntar gue sholat maghrib isya di masjid selama 1 bulan. Nah maka jamaahnya yang tadi hukumnya sunnah, sholatnya sih tetap wajib ya, cuman jamaahnya kan sunnah. Karena dinazarkan maka menjadi wajib. Jadi nazar itu berlaku untuk sesuatu yang menjadi derajatnya naik. Misalnya puasa Senin Kamis, nah itu misalnya dinazarkan jadi wajib. Misalnya Nabila, nanti kalau saya dapat SMP negeri, saya puasa Senin Kamis sebulan. Nah puasa Senin Kamis aslinya sunnah, tapi ketika dinazarkan maka puasanya jadi wajib. Termasuk tadi sholatnya mah wajib, tapi jamaahnya kan sunnah. Nah ketika Manda di sini sama Rizky bernazar, nanti kalau saya lulus sekolah dapat SMA negeri, misalnya Rizky dapat duit dari orang tua, saya sholat maghrib isya di masjid atau di musola. Nah sholat nazar kayak gitu maka harus diniatin sholat nazar, ya, oke? Benar? Dosa, soalnya kan hukumnya wajib. Jadi hukumnya tadinya sunnah menjadi wajib. Jadi seandainya misalnya sholat itu nggak dikerjakan ya dosa. Walaupun sholat sendirian tapi nggak sholat jamaah, dosa, karena yang dinazarkan adalah sholat jamaahnya. Wal mutaqaddimatu, dan yang keempat sembahyang jamak takdim fil matori, pada ketika hujan.
Sholat jamak itu menggabungkan dua sholat. Dulu kalian udah pernah pas ajarin sebetulnya, atau masih ingat enggak? Sholat jamak itu menggabungkan dua sholat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Zuhur dengan asar dilakukan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Takdim itu dahulu. Kalau takhir diakhirkan. Jadi ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau dilakukan di awal namanya jamak takdim. Kalau dilakukan di akhir namanya jamak takhir. Sholat zuhur asar dilakukan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Sholat maghrib isya dilakukan di waktu maghrib, maka namanya jamak takdim. Tapi kalau sholat zuhur asar dilakukan di waktu asar, maka namanya jamak takhir. Begitu pula ketika maghrib sama isya dilakukan di waktu isya, itu namanya jamak takhir. Nah, untuk sholat jamak takdim ya, karena hujan itu maka niatnya harus disebutin menjadi imam. Biar kalian nggak bingung begini, di zaman Nabi dulu itu orang kalau seandainya habis sholat maghrib tiba-tiba hujan gede, langsung di jamak takdim. Jadi habis sholat zuhur langsung sholat asar, atau habis sholat maghrib langsung sholat isya. Kenapa? Karena sahabat itu dulu rumahnya jauh-jauh dari masjid, jauh-jauh. Ada yang di, kalau bahasa kita nih sekarang ada di Jatinegara. Zaman dulu itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kalian ke masjid dekat ya, musola dekat, Dea misalnya gitu, ke Al-Hidayah paling berapa langkah? Katakan ke Baitul Nur, paling berapa sih langkah jaraknya kan? Masih bisa ditempuh pakai kendaraan, pakai motor dan sebagainya. Zaman dulu itu rumah orang tuh jauh-jauh. Iya, kalau yang dekat masjid, kalau yang jauh kan ada yang ibaratnya tinggalnya di Jatinegara, ada yang tinggalnya di Pondok Kopi, ada yang tinggal. Masjidnya kan belum banyak yang dulu. Dulu kan masjid itu ya adanya cuma Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Ada masjid lain, Masjid Kuba gitu ya. Tapi jauh jaraknya. Jadi dari sini ke Bekasi berarti. Iya, masjidnya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang masjid banyak. Zaman dulu belum banyak masjid. Nah, sementara di sisi lain sahabat-sahabat itu, sahabat-sahabat Nabi itu senang banget sholat jamaah. Sama kayak kalian. Sergap lah gitu. Jadi sholat jamaah pahalanya 27 derajat dibandingin sholat sendirian. Nah, saking sergapnya, saking semangatnya sholat jamaah, hampir nggak pernah absen kecuali sakit. Jadi sholat zuhur, sholat jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah, dan seterusnya. Nah, bukan cuma masalah jarak jauh dari masjid, termasuk di dalamnya juga. Zaman dulu itu jalanan nggak kayak sekarang. Ya, kalau sekarang kalian jalan enak, nyeker juga kagak bakal kepleset. Ada aspal, ya kan, udah bebatuan bagus, rapi, dari semen, dari ubin. Kalau zaman dulu, ya jangan kayak zaman dulu. Kalau kalian masih punya kampung yang masih pelosok, itu masih tanah belok. Kalau hujan licin. Nenek-nenek aja tuh lewat jalan gitu ngesot deh. Belok soalnya. Nah, apalagi zaman Nabi. Zaman sekarang aja yang ibaratnya udah canggih ya, itu aja ada satu kampung yang belum diaspal semua. Ya, tanahnya masih banyak, belum diubin. Rumahnya bahkan ada yang belum diubin juga zaman sekarang. Apalagi zaman Nabi dulu. Takutnya kalau pas hujan, satu mereka rumahnya jauh, nanti kalau mereka pulang otomatis basah kuyup, ya kan, kagak bisa sholat lagi. Sementara mereka punya baju tuh gak banyak. Zaman dulu orang belum punya banyak baju kayak kita sekarang. Basah kuyup bisa ganti lagi. Zaman dulu paling punya baju 3-4, kagak banyak, nggak kayak kita. Ditambah tadi medannya, tempat jalannya itu susah. Nabi khawatir takutnya nanti malah jatuh misalnya gitu dan sebagainya. Nah, makanya kalau seandainya katakan sholat maghrib, Allahu Akbar, sholat di maghrib, di tengah sholat maghrib tiba-tiba hujan ya. Nah, maka Nabi memerintahkan para sahabat, yuk sholat jamak. Jadi selesai sholat maghrib langsung dijamak sholat isya.
Padahal kalau ketentuan asli sholat jamaah itu baru boleh dilakukan kalau dalam perjalanan alias musafir. Ya kan? Wah, kalau kalian yang ikut tadabbur alam tuh sama Pak Ustadz, nah, Pak Ustadz ajarin kan sholat jamaah takdim. Kenapa? Karena kita musafir dan musafirnya pun jauh, ya 82 km. Jadi bukan musafir dari sini ke kebun binatang Ragunan, bukan dari sini ke Taman Mini. Kalau kalian berangkat ke Ragunan ke Taman Mini belum boleh jamaah, belum boleh karena jaraknya masih dekat. Tapi kalau udah 82 km, ya kalau di sini ke Cikampek lah misalnya gitu ya, atau ke Bogor, atau misalnya Manda tuh ke Kuningan, ya Dea ke Jawa, Nabila ke Kerawang misalnya. Pokoknya jaraknya jauh, udah melebihi 82 km, maka baru kita boleh jamaah takdim. Nah, harusnya jamaah takdim itu diperbolehkan untuk itu. Tapi khusus untuk waktu hujan itu boleh. Tapi ada tapinya ya. Menurut beberapa ulama dari mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu karena ilat itu alasan ya. Alasan yang ada di zaman Nabi dulu itu udah hilang, dalam artian tadi jalannya susah, ya rumahnya jauh-jauh. Sekarang udah enggak. Sekarang masjid dekat, ya jalanan juga udah bagus, maka rukhsah atau keringanan bolehnya menjamak sholat di waktu hujan udah nggak ada lagi menurut sebagian ulama gitu ya. Terus syurutul qudwati, bermula segala syarat ikut imam. Nah ini kita nih yang sebagai makmum, itu ahada asyara, ada 11. Yang pertama alayak lama, jangan menyangka ya, atau mengetahui butlana sholati imamihi, akan batal sholatnya si imam, bihadasin, dengan berhadas, au ghairihi, atau dengan yang lainnya. Jadi nggak boleh kita makmum terus kita suuzon ya. Misal nih kita bermakmum pada seseorang, kita datang ke masjid, ke musola, udah ada imamnya udah Allahu Akbar, terus kita berkata dalam hati kita gitu, kita ngomong ini imamnya batal apa enggak sih? Menyangka seperti itu nggak boleh. Jadi kita harus husnuzon ya. Wa alla ya'taqida, dan yang kedua bahwa jangan dia itu beritikad. Itikad itu meyakini wujuba qadaiha, akan wajibnya qada sembahyang alaihi, atas imam. Sebab kalau orang qada, sebagian ulama mengatakan nggak boleh jadi imam. Misal kalian zuhur ketiduran, asar baru bangun ya, zuhur ketiduran, asar baru bangun, berarti kan zuhur belum sholat ya, harus qada. Misalnya Dea ketiduran, disamper Nabila asar, Dea jalan-jalan yuk. Terus kata Dea, gue belum sholat asar. Wah, gue subuh juga belum, kata Nabila gitu. Yaudah kita sholat jamaah yuk, jamaah tuh. Nah, Dea ini kan belum sholat zuhur tadi, belum qada. Nah, maka Dea nggak boleh jadi imam. Kenapa? Karena orang yang kayak gitu dia masih punya utang. Walaupun secara tua Dea misalnya gitu. Nah, ini bukan masalah tua nggak tua, masalahnya masih ada utang yang belum dibayar. Ya, utang sholat maksudnya tadi ya. Nah, maka nggak boleh meyakini kewajiban qada sholat atas si imam tadi. Terus yang ketiga, wa alla yakuna, bahwa jangan adanya dia itu makmuman jadi makmum. Jadi jangan sampai kita menjadikan imam bahwa imam itu makmum. Maksudnya gini, tadi Ustaz kasih contoh ya, cerita. Ini ada orang sholat nih, yang ada orang sholat sendirian. Terus ada orang datang, cukup menjadikan dia imam. Kan boleh ya? Udah di sampingnya aja, nggak usah ditepak. Saya niat bermakmum, Allahu Akbar. Nah, sholat ya. Gak lama kemudian datang orang ketiga, cukup, bukan di samping si makmum tadi, yang pertama malah di belakang si makmum. Dianggapnya bahwa dia itu sholat sendirian. Nah, maka yang kayak begini gak sah. Paham maksudnya? Jadi dia datang ketiga, sementara dia bermakmum kepada orang yang dia sendiri jadi makmum. Padahal dia lagi bermakmum sama sepulan.
Atau gini gampangnya, misalnya perempuan nih, ada laki-laki sholat di depan. Ini Nabila misalnya gitu, jalan ke rest area, wah tuh ada orang sholat sendirian, gue jadi makmumnya aja deh, nggak apa-apa. Laki-lakinya di sono, dia sholat, Allah. Nah kan si Nabila statusnya sebagai makmum si laki-laki sana kan. Nah gak lama kemudian datang perempuan lain. Perempuan lain itu kemudian di samping Nabila, menjadikan Nabila sebagai imam. Padahal Nabila sendiri lagi ngikutin laki-laki sana. Nah yang kayak begini nggak boleh. Paham maksudnya ya? Nah gitu. Wala umiyan, dan juga yang keempat, jangan mengikuti si makmum tadi ya, umiyan dengan orang yang umi. Maksudnya umi di sini kurang bagus bacaannya, kurang fasih ya, kurang benar bacanya Bismillahirrahmanirrahim, sementara kita bisa baca benar Bismillahirrahmanirrahim. Sementara si imamnya bacaannya berantakan, asal-asalan lah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita sementara bisa baca benar ghairil maghdubi alaihim, nah itu nggak boleh. Wa alla yataqaddama, dan yang kelima bahwa ya, jangan mendahului si makmum tadi alaihi atas imam. Tadi udah dibahas ya, tidak boleh mendahului batal. Fil mauqifi, pada tempat-tempatnya. Wa ayya'lama, dan yang keenam bahwa mengetahui si makmum irtiqalati imamihi, akan perpindahannya imam. Maksudnya perpindahan gerakan si imam ya. Jadi makmum itu harus tahu ya, setidaknya dua yang paling bagus secara sempurna, mata dan pendengaran. Jadi yang bagus itu sebetulnya kita sebagai makmum tahu bahwa si imam itu berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Imamnya ruku, kita bisa tahu dia ruku. Imamnya itidal, kita bisa tahu dia itidal. Yang paling bagus dari mata dan telinga. Mata berarti kita melihat, telinga berarti kita mendengarkan takbirnya imam. Allahu Akbar, oh berarti dia ruku nih. Sami Allahu liman hamidah, oh berarti dia itidal. Nah itu yang paling bagus. Nah gimana kalau kita sebagai makmum di saf kedua? Nah kalau di saf kedua kan berarti kita nggak ngeliat, atau kita di lantai atas karena musolanya masjidnya tingkat, kita di lantai atas. Maka patokan kita adalah makmum yang di depan. Jadi patokan kita adalah makmum yang di depan. Itulah mengapa ketika makmum itu terpisah itu makruh. Bahkan kalau di luar area masjid, di luar area musola, nggak sah sholat jamaahnya. Jadi harus berjejer. Nah walaupun kita berada di shaf kedua, kita nggak bisa melihat langsung imam, pasti terhalang sama makmum, tapi melihatnya kita kepada makmum dan tetap dengannya kita dengan suara imam, itu menyebabkan sholat jamaahnya tetap sah. Tapi kalau kita nggak lihat, ya nggak mendengarkan, maka nggak sah sholatnya. Termasuk di dalamnya tidak dalam satu bangunan. Ini ilmu kayak gini harus diingat. Terus yang ketujuh, wa ayyajtami'a, bahwa berhimpun atau maksudnya bersama-sama ya, makmum tadi dengan imam fi masjidin, pada satu masjid. Tadi udah saya jelasin tuh. Beda masjid, selama safnya tersambung masih sah. Dikatakan ini masjid, ya kotakan ini masjid ya, kotakan ini masjid. Makmum terakhir ada di depan pintu masjid ya, pintu. Terus ada makmum lagi setelah pintu. Lalu ada makmum lagi setelah makmum yang di depan pintu. Lalu ada makmum lagi setelah makmum yang di depan pintu. Itu masih sah. Tapi kalau di antara makmum yang depan pintu nggak ada makmum sama sekali, maka sholatnya tidak sah. Misal gitu ya, masjid lah gitu ya, masjid Baitul Nur misalnya gitu, Rizki itu masjid. Kan di depannya ada rumah orang ya. Nah itu kalau kalian sholat di rumah orang tersebut yang depan masjid kan ada rumah orang kan, itu kalau di jalanan ada saf, orang sholat, itu sholat yang di dalam rumah sah. Kenapa? Karena masih tersambung. Tapi kalau seandainya di jalanan nggak ada yang orang sholat, lalu Rizky misalnya, wah itu kan tetangga gue sholat di situ aja di rumah dia. Rizky sholat di rumah tersebut, walaupun di depan masjid, maka nggak sah. Kenapa? Karena sudah bukan bangunan masjid. Ya, yang kayak gitu juga tuh. Ya, makanya kalau bisa
ya kita benar-benar harus sholat pas banget di dalam masjid. Masih banyak yang kosong kalau laki-laki misalnya khususnya ya. Jangan langsung naik sholat di luar. Karena takutnya itu terpisah. Kalau terpisah berarti sholatnya nggak sah. Alfi salah sati niatin atau berhimpun ya, maksudnya berkumpul antara si makmum sama imam tadi pada jaraknya 300 apanya ziroan, zironya, ziro itu ya ukuran apa namanya hasta ya, satu hasta itu segini nih, telapak tangan sampai bahu itu satu hasta ya, kurang lebih 40 cm lah. Berarti kalau 300 hasta berapa tuh kali 300 kali 40 berapa? 12.000 cm berapa meter? Segitu aja susah banget sih. 120 meter. Mana SMP? Suruh mikir nih. Nggak nekat. 1.200 cm kurang lebih 120 meter ya. Jadi jarak paling maksimal itu. Jadi kalau seandainya nih kalian sholat di Istiqlal nih, ya, Istiqlal tuh gede tuh. Ya. Selama kalian masih di dalam masjid sah, walaupun imamnya di sono. Ya. Ini Nabila datang ke Istiqlal ya kan, pas datang udah Allah Akbar, udah komat, Allah Akbar, syahadu, waduh, Nabila wudhu, mau kena. Pas sampai depan pintunya masih jauh sono lagi kan, ke imamnya masih jauh lagi. Nah itu udah rokaat ketiga misalnya sholat zuhur, tinggal satu rokaat, udah kita gelar aja sejadah di situ. Satu, kita masih satu masjid, masih satu bangunan dengan imam. Yang kedua, jaraknya tidak melebihi tadi 120 meter, maka sah sholatnya. Walaupun ada gap ya, ada pisahan, nggak ada makmum di depan kita. Selama masih satu bangunan masjid, sholatnya sah. Beda halnya ketika kita sholat yang nggak ada sekat ya, yang nggak ada tambahan makmum. Kalau ada tambahan makmum nggak sah. Terus kemudian takriban ya, ziroan takriban lebih kurangnya. Wa ayyanwi, dan kemudian yang ke-8 hendaknya berniat si makmum al-qudwata untuk ikut ya, awil jamaati atau niat jamaah. Jadi niat jadi makmum atau niat sholat jamaah. Dan ke-9 wa ayyatawafaqo, dan bahwasanya mewafakohkan, maksudnya menyamakan ya, nazmu sholati ya, mengikuti atau mencocoki, menyesuaikan diri dengan aturan-aturan sembahyang. Nazmu sholatihina dengan keduanya ya, dengan imamnya atau dalam imam sholatnya dia. Terus yang ke berapa tadi? 10 ya. Wa alla yukhalifahu, nggak boleh si makmum tadi tidak mengikuti imam, maksudnya berbeda dengan imam. Imamnya ruku, dia malah itidal. Imamnya itidal, dia malah sujud, ya nggak boleh. Fi sunnatin, termasuk di dalamnya juga dalam hal yang sunnah-sunnah, ya. Fahisyatin, yang buruk atau perlakuan-perlakuan yang jelek ya. Al-mukhallafati, yang berbeda ya, misalnya kayak sujud tilawah. Jadi misalnya kalau sujud tilawah itu kan kita disunahkan sujud. Kalian masih hafal nggak doanya sujud tilawah? Hah? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu wa ahsanul khaliqin. Ustaz masih apa? Anak zaman now. Pernah kan belajar ya? Pernah. Iya, kalau sujud sahwi apa doanya? Nabila berarti sering tuh. Subhanalladzi la yanamu ala wastu. Hah? Itu doa sujud sahwi. Kalau sujud tilawah, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini ada imam dia sujud tilawah nih, habis baca ayat sajadah. Ya, kalau baca ayat sajadah maka sunnahnya adalah sujud tilawah. Misal dia baca surat Iqra yang paling gampang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai ayat terakhir.
wasjud waqtarib. Imam sujud tilawah, Allahu Akbar, sajadah wajib. Nah, si makmum nggak ngikutin. Ah, ngapain gua? Atau nggak hafal? Ah, gua sujud nggak hafal, dulu berdiri aja deh, nungguin si imam, terus imam berdiri lagi. Nah, maka sholatnya kayak gitu batal. Kenapa? Karena berarti dia menyelisihi, ya berbeda dalam hal kesunahan. Nah, kayak itu buruk. Ya contoh yang kayak gitu, melakukan itu buruk, nggak boleh. Jadi harus ngikutin imam, tetap sujud. Wa ayyutabi'ahu, titik itu ya. Dan hendaknya si makmum mengikuti si imamnya. Itu harus mengikuti terus menerus dari gerakan imam. Nanti disambung insyaallah surul qudwati.